Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anime Chainsaw Man episode 10. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode kali ini adalah Moto Boro-Boro atau Bruised and Battered, yang artinya tergores dan babak belur. Scene dibuka yang memperlihatkan rumah sakit dan sebuah berita di TV tentang kejadian penyerangan Katana Man kemarin, yang kemudian TV dimatiin oleh Power karena mengganggu. Di sana juga ada Denji dan Power yang menjenguk Aki yang sedang terluka akibat pertarungan sebelumnya. Alih-alih nemenin Aki, dua orang ini malah baca manga dan makan apel. Dan menjawab pertanyaan Aki bahwa divisi 4-nya masih hidup, ada dua orang yaitu Kobeni dan pria kacamata, walaupun ia sudah mengundurkan diri. Sebelum meninggalkan Aki, kocaknya Denji mengambil semua apel untuk pasien dan hanya meninggalkan satu untuk Aki yang lagi sakit. Agak lain memang ini Denji. Kemudian Aki pun mengambil pedangnya dan bertanya pada Curse Devil bahwa sisa berapa tahun lagi usianya. Dan jawabannya adalah sisa 2 tahun. Saat itu Aki ingin merokok, tapi sayang ia mengingat kenangannya bersama Himeno Senpai yang membuatnya menangis sedih. Sementara di luar, Denji yang ingin kembali mengambil manganya yang kelupaan malah mendengar tangisan Aki di dalam, sehingga ia mengurungkan niatnya. Dan dalam perjalanan perginya, Denji merasa heran kok ia tidak sedih ya. Padahal saat Pochita pergi, ia merasa sedih, namun tidak untuk Himeno. Padahal sebelumnya mereka cukup dekat. Denji mulai ragu pada dirinya apakah ia akan menangis jika Power mati. Lalu Makima juga, sehingga Denji menyadari mungkin ia sudah kehilangan hati nuraninya. Daripada memikirkan hal sedih yang membuat sedih, akhirnya Denji pun pergi bersama Power untuk menemui Makima. Selanjutnya Kurose dan Tendo datang ke kamar Aki sebagai penasehat divisi 4 yang dikirim Makima. Ya, mereka berdua resmi di bawah perintah Makima ya, karena sebelumnya mereka sudah termaksud divisi khusus Makima. Sementara itu, Power dan Denji dibawa oleh Makima untuk menemui seseorang yang akan melatih mereka. Karena insiden baru-baru ini Denji selalu menjadi target, mereka harus memperkuat divisi 4. Dan orang tersebut ternyata adalah guru Himeno sebelumnya. Sebelum Makima menyebut namanya, paman ini menyuruhnya diam dan menanyakan 3 pertanyaan pada Denji dan Power. 1. Apa yang kalian rasakan saat rekan kalian meninggal? 2. Apa kalian ingin balas dendam? 3. Manusia atau iblis, kalian memihak yang mana? Dan jawaban Denji dan Power ternyata mendapatkan nilai sempurna dari paman ini. Dan itu membuat paman ini menyukai mereka. Dan akhirnya Makima disuruh pulang. Kemudian paman ini mengaku bahwa ia adalah Devil Hunter dari divisi 1. Ia juga senang dipanggil sensei atau guru. Dan mengungkapkan hobinya. Lalu Denji dan Power pun dipeluk hingga sampai mematahkan leher mereka. Ya, paman ini tahu struktur tubuh mereka sama dengan manusia. Maka ketika lehernya patah, mereka tak bisa bergerak. Namun perbedaannya di sini adalah mereka bisa pulih ketika meminum darah. Dan uniknya paman ini mempunyai kantong darah untuk Denji dan Power, sehingga Denji dan Power pun bangkit kembali. Paman ini pun juga menjelaskan maksudnya bahwa ia akan melatih mereka dan masih tak tahu alasan kenapa iblis senjata menginginkan jantung Denji. Itulah kenapa Denji harus dilatih, dan alasan kenapa ia mencekik Denji dan Power sebelumnya adalah karena ini pertama kalinya paman ini melatih orang yang bukan manusia, jadi ia hanya kepikiran metode latihan seperti itu. Paman ini juga mengaku bahwa ia adalah Devil Hunter terkuat. Iblis yang dapat mengalahkannya sudah pasti akan menjadi iblis terkuat. Sehingga ia akan memburu Denji dan Power sampai mereka berdua bisa mengalahkan paman ini. Ya, walaupun Power menyadari ada yang tak beres dengan paman ini. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai, di mana Denji diberi palu dari darah Power. Tapi dengan gerakan cepat paman ini dapat mengalahkan Denji. Dan dengan cepat juga mampu membuat Power tumbang dengan sekejap, dan itu membuat mereka berdua tak berdaya dan paman ini akan menjadikan mereka yang terkuat. Balik lagi ke rumah sakit di mana Kurose dan Tendo masih memberikan masukan kepada Aki sebagai tugasnya, dan di sana juga Aki sudah tak bisa memanggil iblis rubah karena insiden sebelumnya. Mungkin iblis rubah sudah marah akan hal tersebut. Kemudian Kurose dan Tendo pun menyarankan apakah Aki ingin tetap melanjutkannya atau berhenti. Dan Aki pun menjawab bahwa iblis senjata telah membunuh keluarganya, jadi tak ada alasan untuk ia berhenti.
Dan karena sudah sore mereka berdua pun balik. Tapi sebelum itu ada seseorang wanita yang menjenguk Aki dan itu membuat Aki cukup kaget. Sementara itu balik ke tempat paman di mana hari sudah malam dan akhirnya latihannya pun selesai. Ya dari sini nggak waras sih, masa iya melatih orang di kuburan. Bahkan ada momen di mana Denji sudah agak gila hingga dianggap power sebagai otak koslet dan akhirnya dipukuli sampai sembuh. Yap, setelahnya mereka pun pulang jalan kaki. Ada momen di mana mereka ingin kabur tapi sepertinya tidak bisa karena mereka akan dianggap iblis. Denji dan Power pun cukup kesal pada paman tersebut karena mereka dianggap sebagai mainannya, sehingga mereka pun berniat membuat rencana menggunakan otaknya. Dengar Power yang ngomong gini sulit dipercaya ya, tapi bisa-bisanya Denji ikutan juga. Dan mungkin efek baca manga sebelumnya, mereka berdua merasa lebih pintar. Dan benar saja keesokan harinya Denji dan Power memakai kacamata yang mungkin membuat mereka terlihat lebih pintar. Mungkin karena karakter kacamata selalu dianggap jenius kali ya. Dan saat itulah juga paman mabuk ini mencari kamar apartemen Denji dan Power dan mereka yang sudah bersiap menyergapnya. Setelah sampai di depan pintu, Power pun melancarkan serangannya dengan menciptakan tombak darah walaupun masih sempat dihindari oleh paman. Kemudian Power menggunakan darah dari dalam botol yang disimpan di lantai atas. Tapi sekali lagi paman ini dapat menghindarinya dan mematahkan darah tersebut. Lalu serangan kejutan dari Denji di belakang ternyata bisa dibaca dan membuat Denji tersungkur jatuh setelah ditendang. Yap, si paman ini pun menjelaskan alasan kenapa mereka bisa kalah. Pertama, Power menggunakan terlalu banyak darah di pertarungan ini dan membuat dirinya anemia. Kedua, Denji gagal memprediksi serangan paman tersebut, sehingga paman pun berkata sudahi latihannya hari ini dan ia pun pergi. Mendengar hal ini, Denji pun memberitahu Power bahwa latihannya sudah selesai, dan Power pun bersyukur. Tapi baru saja Denji mau berdiri, ia sudah dilempari pisau tepat di kepalanya. Dan si paman pun berkata bahwa mangsa tak boleh percaya perkataan pemburu, sehingga membuat Denji jatuh lagi. Lanjut, di suatu tempat Aki, Kurose, dan Tendo menuruni lantai bawah, yang dimana ternyata itu adalah tempat biro keamanan mengurung iblis yang mereka tangkap. Dan di tempat ini jugalah para Devil Hunter bisa mengontrak Devil yang mereka mau untuk menambah kekuatan. Kurose pun juga menanyakan siapa wanita sebelumnya yang menjenguknya. Dan Aki pun menjawab bahwa dia adalah adik perempuan rekan setimnya. Yang kami duga itu adalah adik dari Himeno. Karena saat itu si adik memberikan surat pada Aki yang ternyata itu merupakan surat yang dikirimkan Himeno kepada adiknya. Dan si adik ingin Aki membaca surat tersebut. Kemudian Aki pun membacanya. Salah satu teksnya adalah bagaimana caranya agar aku bisa membuat Aki keluar. Yaps, ini jelas tulisan Himeno ya, karena kita tahu dari dulu Himeno ingin sekali mengeluarkan Aki dari Devil Hunter. Lanjut, di masa sekarang Kurose dan Tendo berhenti dan menginginkan Aki membuat kontrak dengan iblis di dalam sel ini, yang dimana iblis tersebut adalah iblis masa depan. Dua orang yang sudah membuat kontrak dengannya, satunya mengorbankan separuh hidupnya dan satunya lagi memberikan mata, indera perasa, dan penciumannya. Dan semoga saja Aki disukai oleh iblis tersebut, sehingga permintaannya ringan. Dan akhirnya Aki pun akan bertemu dengan iblis masa depan ini. Ketika matanya keluar dari kegelapan, episodenya pun bersambung sampai di sini. Ya, kita tunggu lanjutannya di episode minggu depan ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.